Contoh nih, usolli fardal maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yusa'ida al-lisanu al-qalba. Lisan ini di dalam berniat itu membantu hati. Salat itu wajib niat. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Sah. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sah. Di dalam melafalkan itu harus betul-betul kita sadar mustaqbilal qiblati. Apakah benar-benar saya sekarang menghadap ke kiblat? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niat itu wajib. Pada pembahasan kita yang lalu judulnya adalah ikhlas wa ihdharun niyah. Bagaimana ikhlas dan bagaimana menghadirkan niat di dalam amalan-amalan kita. Wan niyatu wajibatu awwali kulli fi'lin syar'iyyin li tawaqqufi sihhatihi 'alaiha. Niat itu merupakan syarat mutlak. Dia wajib untuk sebuah amal perbuatan yang syar'i, artinya yang mengerjakan syariat. Mengerjakan syariat itu harus diawali dengan niat atau berbuat kebaikan yang sesuai dengan anjuran syariat itu harus diawali dengan niat. Litawaqqufi sihhatihi 'alaiha, agar menjadi sah atau sehat atau sahih. Sah bahasa kita. Wa dawam istihdariha ila akhirih sunnah mahbubah. Dawamu istihdariha, menghadirkan selalu niat, selalu menghadirkan niat itu merupakan sunnah mahbubah. Adapun pekerjaan-pekerjaan turuk meninggalkan larangan-larangan Allah itu tidak perlu harus dengan niat. Katarkiz zina, orang mau meninggalkan zina atau tidak mau berzina itu tidak perlu niat. Saya berniat tidak mau berbuat zina. Nah, jadi cukup saja tinggalkan zina. Yani na'am la budda fi husuli thawab min qasdi tarki ala wajhil imtithal. Sudah pasti akan mendapatkan pahala. Sudah pasti akan sampai pahala ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan maksiat atau yang dilarang tanpa ada niat. Aku niat meninggalkan maksiat, tidak perlu, tinggalkan saja. Namun di dalam kebaikan wa innama wajabatin niyah fi al-a'mal asy-syar'iyyah. Yang namanya niat itu wajib di dalam perbuatan yang baik. Mislu fi shaum, puasa. Saya niat puasa. Apalagi mengerjakan sholat. Usolli atau nawaitu jika dilafalkan demikian. Di dalam melakukan pekerjaan ya, jadi minimal niat itu ada qasdul fi'li, qasdut ta'yin. Qasdul fi'li itu niat mau mengerjakan sesuatu,
qasdut ta'yin itu ditetapkan, ditentukan, ta'yinul fardiyah au as-sunniyah au an-nadabiyah, ditetapkan ini itu fardu atau sunnah. Misalkan mau niat sholat fardu zuhur, usolli fardha az-zuhri. Usolli itu qasdul fi'li, saya mau mengerjakan. Fardhu zuhri itu qasdut ta'yin, ditetapkan ini untuk fardu. Karena bisa jadi seseorang melakukannya itu bukan sholat fardu. Usolli sunnata zuhri, artinya saya melakukan pekerjaan yaitu ditetapkan berupa sholat sunnah zuhur. Usolli sunnata zuhri, qasdul fi'li qasdut ta'yin. Ada sebuah kaidah, ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wala yushtaratu ta'arud lahu tafsiliyan fa idza ayyana wa akhta'a fa'adarra. Jika sesuatu hal diperintahkan itu secara global, mujmal, ijmalan ay jumlatan, wala yushtaratu ta'yinuhu tafsiliyan, dan tidak disyaratkan untuk dikerjakan itu untuk diperinci, di detail-detail secara tafsil. Fa idza ayyana fa akhta, dan salah di dalam memperinci itu fa adarra, maka akan berbahaya. Contoh nih, usolli fardhal maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi arba'a raka'atin. Di dalam sholat diwajibkan niat itu harus ada niat, namun tidak diwajibkan untuk mendetailkan dalam niat tersebut. Sehingga jika kita akan mendetailkan isi daripada atau lafadz niat tersebut, jangan sampai terjadi kesalahan seperti tadi. Fatal itu ketika usolli fardhal maghribi arba'a raka'atin. Jadi paling aman dan itu sah ketika kita berniat usolli fardhal maghribi lillahi ta'ala. Minimal ada itu. Sudah ada 3 unsur ini, usolli niat ingsun, saya mau sholat apa? Ditakyin fardhal maghribi, farduning sholat maghrib atau sholat maghrib yang fardu lillahi ta'ala. Ketika kita mentafsilkan, kemudian harus menjadi membantu kekhusyuan kita. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, liusa'ida al-lisanu al-qalba. Lisan ini di dalam berniat itu membantu hati. Apabila kita lengah, kita lagi lalai, hati kita lagi lalai, maka akan dibangunkan, akan dibangkitkan, akan diingatkan oleh lisan kita yang melafalkan kalimat-kalimat thayyibah Allah, menghafalkan kalimat tasbih subhanallah, mengingatkan istighfar astaghfirullah, sholawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan mengingatkan hati yang lalai. Demikian pula hati ini bisa membantu lisan. Hati ini bisa mengingatkan lisan kita. Tatkala tidak disengaja lisan ini berbicara yang tidak baik, kotor, maka hati akan membatin, ya Allah, tadi saya berucap kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak benar. Hati mengingatkan lisan, demikian pula lisan mengingatkan hati. Ketika sering mengucap kalimat Allah 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 atau apapun lafadznya itu sesuai dengan yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati akan bangkit.
kalimat tahlil la ilaha illallah. Ketika seseorang melafalkan ini berulang-ulang dengan lisannya, maka hatinya akan tergugah di situ. Maka sekali lagi kita kembali kepada bab niat. Niat itu minimal ada ditetapkan untuk apa. Sholat fardu atau sholat sunnah, itu. Puasa fardu atau puasa sunnah. Wa innama wajabatin niyah fis shaum. Dalam puasa itu wajib ada niat. Wajib ada niat. Kalau tidak berniat berpuasa, maka akan tidak sah. Qala Allah Ta'ala ay fi suratil Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5 ini kita kaji. Wa ma umiru ay al-yahudu wan nasara. Konteks saat itu surat ini untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana di dalam Taurat wal Injil, wa ma umiru ay al-yahudu wan nasara fit Taurat wal Injil illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ay muwahhidina la ya'buduna siwah. Mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani pada dasarnya adalah orang-orang yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, muwahhidin, mengesahkan Allah. Jadi tidak ada berapa Tuhan, ada Tuhan yang lainnya. Rabb ya cuma satu, Tuhan ya cuma satu. Qala ba'duhum, sebagian yang lain memaknai mukhlisin di sini adalah qala ba'duhum al-ikhlasu tasfiyatul amal. Jadi mensucikan segala bentuk amal perbuatan, memurnikan segala bentuk amal perbuatan dari unsur-unsur yang kotor, ujub, takabur, riya. Itu masuk kategori kotoran-kotoran besar di dalam orang berbuat, sehingga dikatakan tidak ikhlas jika masih ada ujub, takabur, riya, sum'ah dan lain-lainnya. Hunafa'a ma'ilina an jamil adyani ila dinil Islam. Ma'ilina an, kalau mala ila, mala yamilu itu cenderung atau condong, tapi ada harfu jar an, maka menjadi justru berpaling. Mala ila itu condong, kalau mala an itu berpaling. Ma'ilina an jamil adyan, berpaling dari segala bentuk agama. Untuk apa? Ila dinil Islam, untuk condong kepada agama Islam. Nah, itu makna ma'ilina an. Jadi niat itu harus ada di setiap amal perbuatan yang baik. Untuk meninggalkan maksiat tidak perlu berniat, tinggalkan saja, sudah otomatis mendapatkan pahala. Tapi kalau berbuat baik, nanti hadis yang akan kita kaji seperti innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan yang baik, yang sah-sah itu yang diawali dengan niat. Gitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita merasa lebih tahu. Hanya Allah lah yang tahu akan kebenaran segala sesuatu. Qulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.